Bang ya? Ya, kalau dulu ada kue basah, ada apem bakar. Zaman dulu. Sekarang enggak. Ya, makanya saya hitungin dari bulan Syawal, Apit, Haji, Surok, Safar, sekarang udah Rabiul Awal. Walimatul khitan di sini baru di sini doang. Ustaz Husain Maulid, tapi tadi siangnya manggil odong-odong. Manggil apa? Itu odong-odong minimal 4 juta apa 5 juta itu? 6 juta, saudara. Ya, 6 juta. Ya. Nah, 5 US dollar. Bagaimana caranya kalau zaman dulu yang belum ada dokter, belum ada bidan, besok tong kalau lu panjang umur, lu murah rezeki, lu ada kesehatan, gua bisa nyunatin lu atau ngawinin lu. Besok kalau lu sunat, gua panggil wayang muhayyi. Kan gitu zaman dulu mah. Belum ya? Zaman wayang muhayyi nggak ada, zaman Rohman, wayang Rohman. Rohman nggak ada, wayang buang. Wayang apa namanya? Wayang buang. Begitu zaman dulu mah. Akhirnya malam akadnya diruat tuh anak. Ucap si dukup si lawan tara saksana paling kadaton saksana paling karuan arang raakung bebanjaran seregang katong laliongan domdang jir gitu dulu ya. Mana Raden bilang malang pengawas saja kukumar. Nah ini zaman dulu rombongan nyawa cempon almarhum tuh, dia rombong-rombong orang tua kita di depan dia. Iya. Nah kalau kita pikir saudara-saudara, makanya ada kalau menurut wayang itu namanya wayang ya itu Pendawa 5. Pendawa 5 orangnya ada 5. Samiaji, Yayasena, Herjuna, kembar Kula Sedewa. Begitu. Ya Samiaji. Kalau Samiaji lagi mau dibunuh, itu nggak mempan dia pakai pisau apapun. Dia harus diminta, begitu diminta ditusuk keluar darah putih. Makanya Samiaji itu kalau orang Islam harus mengucap 2 kalimat syahadat. Makanya rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang pertama Samiaji mengucap 2 kalimat syahadat. Makanya kalau anak kita disunatin, itu tukang sunat masih baca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu Samiaji namanya 2 kalimat syahadat. Yang kedua Yayasena gagah. Yayasena wabah gede tinggi. Itu ibaratkan rukun Islam sholat. Makanya Yayasena lihat tegak. Makanya kalau sembahyang bertegak. Sholli fardhu juhri 4 rakaatin ada lillahi ta'ala Allahu akbar. Bertegak kita kalau sembahyang. Kalau udah nggak bisa diri, tidur. Kalau bisa tidur, kedip mata nggak godek nggak bisa ngapain? Pagi-pagi di Masjid Jami'ah Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah pulang ke rahmatullah dalam keadaan tenang, yaitu Bapak Tisan. Jasa tak berguna sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Ya Allah, habis dari wayatnya dah. Makanya Yayasena itu termasuk apanya? Rupa sembahyang tuh. 5 2 syahadat. Kedua Yayasena. Erjuna, lihat Erjuna lemes. Erjuna apa? Sakti mandarguna, orang yang puasa. Makanya kalau ilmu kita pengen sakti, orang dulu ilmunya wakopang, wajiran. Itu sakti mandarguna. Engkong kita dulu di Tambun Sungai Angke. Makanya Tambun Sungai Angke, Tambun bahagia, tanya baik. Makanya Tambun Sungai Angke kampung kita, orang lagi main silet, main panggal aja menang kita. Betul nggak? Coba Tambun Sungai Angke dulu yang lagi digerebek orang Wates. Cuma 1 orang yang lawan sekampung Wates. Anaknya Walihin.
itu pisau dilepit. Bisa diapain? Dilepit tuh. Ya, orang tamu langsung angket tuh. Makanya ada juara-juara pensil ada tamu. Paham ya tuh? Nah, makanya Arjuna lemes. Makanya as-sauli wa ana ajzibi. Puasa adalah kepunyaan aku, ya, dan aku yang membalas. Makanya orang kalau ilmunya pengen manjur, banyakin puasa. Makanya Arjuna apa tuh? Lemas puasa dia. Tuh, dia rukun Islam. Ya, yang kedua, yang ketiga tuh puasa. Yang ketiga kembar pula sedewa. Artinya apa? Pergi haji dan memberi zakat tuh. Makanya pendawa 5 itu lihat, agak bisa dikalahin dia. Orang Pulau Jawa itu namanya pendawa 5. Makanya rukun Islam ada 5. Begitu sudah. Ya. Jadi ini walimah itu, walimatul khitan itu memang disuruh begini. Ya, suruh begini. Saya pengen kalau ada walimah kayak walimatul khitan kayak walimatul arus kayak kalau malam mangkatnya ngadain maulid walaupun nggak ada yang ceramah. Zikrul auliya tanjilur rahmah, menyebut nama wali turun rahmat, apalagi nyebut nama Nabi Muhammad. Lihat coba tadi baca anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iksirun qali anta misbahu suduri. Coba lihat kalimatnya anta samsun anta badrun. Engkau ya Rasulullah seperti kan matahari dan bulan. Itu Rasulullah datang kalau kita rumah kita maulid, ya, itu turun keberkahan rahmat Allah akan ridho. Makanya kita biasain di kampung kita ini kalau pengen berkah, kalau ngadain khitanan, ngadain maulid, ngadain walimatul arus, malam angkatnya mari bapak-bapak kita maulid. Biasain Pak. Coba lihat kalau di Karang Tengah, di Melaka, ya di Kayu Tinggi itu kalau ada orang walimah itu malam angkatnya itu maulid ya. Makanya saya hitungin dari bulan Syawal baru 1 ini ya. Jadi kalau malam maulidnya, mangkatnya itu maulid, itu jadi berkah. Pertama, ustadz juga dapat amplop. Amin. Yang baca kek, yang kagak kek, kasih berkah. Coba bapak. Nah, kalau bapak-bapak hari mangkat manggil topeng dah, manggil wayang, lihat wayang. Wayang panjangnya 30 orang, nyampenya johor, belum main nasi kita 5 bakul udah buras. Rokok berapa bos, kopi berapa ketel, habis ya, belum main. Coba kalau boleh. Kalau belum doa, belum makan, kan gitu. Tuh didoain kita. Makanya supaya anak kita menjadi anak yang soleh, begini caranya. Makanya kata Nabi, arbaun min sadatil mar'i. Kalau kita pengen bahagia di dunia dan akhirat ada 4. Orang biar bagaimana baca doa panjang kayak apa, ujungnya Robbana. Betul nggak? Robbana atina fid dunya hasanah. Coba lihat Pak. Coba orang baca doa di mana aja dah. Pasti dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah berikan saya di dunia bahagia. Di dunia dulu di bahagia kita, karena kita masih jadi orang dunia. Kalau kita di dunia susah, bagaimana di akhirat? Itu Pak ya. Makanya di dunia dulu kita pengen bahagia. Kalau kita pengen bahagia, begitu caranya. Yang diantaranya apa? Yang pertama jatuhu solihatan. Kalau kita pengen bahagia di dunia adalah pertama punya istri yang soleha. Mudah-mudahan Bapak Ustadz Jadi Husein istrinya soleha. Amin. Soleha. Kalau istri yang soleha ijana jorta sarotka. Kalau dipandang sama suami, dipandang sama laki, punya duit kayak kagak kayak itu istri senyum. Kalau istri yang soleha dibagi duit cemberut, apalagi kagak dibagi duit. Apalagi kita pulang sembahyang Jumat, semua saya mau tanya nih, RT Junet. Kalau RT Junet pulang sembahyang dan pulang sembahyang Jumat, pernah nggak dikecup sama bininya? Wah. Pernah nggak? Tuh bininya, lu pernah kecup? Tuh lihat tuh angkat tangan dia. Ya.
Bu, kalau suami kita pulang sholat Jumat, kita tunggu depan pintu pakai bedak pipa yang 5.000. Ya, begitu selagi kita pulang sholat Jumat, dia beri salam, assalamualaikum, sambut, waalaikumsalam, langsung pecinya diangkat, digigit aja, begitu. Siapa yang ngejuk jidat suami pulang sholat Jumat, maka pahalanya sama dengan orang pergi haji 7 kali balik. 7 kali balik. 1 balik aja, 1 kali pergi haji, dosanya diampunin. Dan dia akan dijamin masuk surga, dan jasadnya haram dimakan api neraka. Itu 1 kali, bagaimana 7 kali? Makanya perempuan, ini kadang-kadang maaf, perempuan Senin ngaji, Rebo ngaji, Selasa ngaji, tapi melaki galak, banyak banget. Benar ini? Orang ngajinya begini, orang ngajinya, sebab ngajinya ibu-ibu baca Yasin, tahlil, selawatan, bukan baca kitab. Coba kalau dia baca kitab, qala Syekhunal Mu'allif rahimahullah, babu sholah, bermula ini 1 bab menerangkan sembahyang. Karena ngajinya Yasin sama tahlil berdoa, makanya dia nggak tahu hukum. Tetap aja ngaji Senin, Rebo ngaji melaki galak. Benar nggak Bang? Bukan orang sini, orang kampung teh anjing. Lihat, itu Pak, itu. Makanya kalau ada orang dari mana lo ngaji? Ngaji di mana? Di Ado. Baca apa kitabnya? Teman tahlil luar membaca Yasin sama Tabarok sama Waqiah. Itu bukan ngaji namanya, zikiran. Kalau ngaji paslun, bermula ini 1 pasol atau tanbihun. Jelas nih. Itu kebanyakan Pak, isi-isi saya tanya begitu. Bagaimana kita mau bahagia di dunia sedangkan istri kita nggak pernah taat kepada kita? Itu sisi 1. Bagaimana istri 2? Iya Pak ya? Iya. Berarti contohnya RT Junet udah punya mantu, belum pernah dikecup sama bininya belum? Ngaku dia. Ya. Iya, lupa kali saya Junet nih. Iya, bisa terpulang kecup tak kecup. Iya, itu istri yang soleha. Yang kedua, kalau pengen bahagia, wa auladuhu abroron. Nih, Ustaz Husain nyunatin aja, maaf nyunatin nih, nyunatin aja tadi berapa tadi itu manggil? Odong-odong berapa? 6 juta. Sunat katakan 1 juta sunatin. Ini ngawin nih begini banyak nih modalnya, habis 50 juta. Belum kembang belum apa. Pengen apa? Supaya anaknya menjadi anak yang soleh. Karena anak itu nanti di akhirat kalau anak itu badr, anak itu toleh, cilaka, durhaka, dia ngomong di Al-Quran, ngomong sama Tuhan, Rabbana khudh lana min haqqina, Tuhan ambil hak saya nggak senang, saya nggak redo, saya nggak mau dimasukkan ke neraka, ibu bapak saya aja lemparkan ke dalam neraka. Bagaimana kira-kira? Coba ini urusin anak, capek ngurusin anak, anakku, coba berikan ya. Iya, supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Bagaimana caranya? Supaya anak kita nanti kalau kita meninggal dunia, kita ada yang bisa bacain doa, betul nggak? Ada yang bacain Yasin. Gitu. Makanya ini wa auladuhu abroron. Saya pernah ngaji di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab Ta'limu Taliman aroda ayyakuna ibnuhu aliman. Bayan bagi ayro'iyya al-ghuraba. Siapa orang yang ingin, yang kepengen punya anak soleh, jangan asing sama guru. Saudara-saudara, maaf sekaligus saya ngomong nih. Di sekolahan saya ada TK, ada SD, ada SMP, ada TPK, ada TPG yang sekolah sama saya bukan orang kampung, tapi orang dari luar, saudara-saudara. Makanya saya bingung. Kagak ada yang sekolah di saya lihat itu, cuma ada 3 orang. Coba saudara-saudara, bagaimana anak kita soleh? Sedangkan kita minta Allah maj'al auladana min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Ya Allah, jadikan anak saya yang soleh. Tapi kita, guru kita yang ada dari kita asing. Namanya man arada ayyakuna ibnuhu aliman bayan bagi ayro'iyya al-ghuraba. Ghuraba mana yang asing sama guru, tidak seolah-olah tidak kenal. Bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh sedangkan kita asing sama guru, saudara-saudara?
Itu lihat kalau bapak sering ngaji di dalam kitab Fathul Muin begitu. Biar bagaimanapun tetap kita kagak bisa anak kita menjadi anak soleh. Kenapa? Itu kitab yang diriwayatkan oleh al-imam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Pak RT, PRW. Saya lihat di Fathul Muin. Makanya kita jangan asing. Tahu asing? Kayak kita nggak kenal sama kita. Man aroda ayakuna ibnuhu aliman payan bagi. Seayo dianya, ayo pegang. Kita jaga, kita kenalin supaya anak kita soleh. Banget Pak. Saya sudah saksikan omongan saya. Ada seorang tetapi dia ahli ibadah, tapi dia jauh ulama. Anaknya saya hitungin ada 3, 4, 5 nom, satu pun tidak akan ada yang jadi orang yang soleh. Saya buktikan itu kita benar saudara. Makanya jangan asing Pak, jangan asing ya. Tuh di sekolahan saya ada TK Hafid, tahu Pak, di SD saya itu jus amat ya. Yang sekolah sama saya itu anak kapring tuh, yang orang pakai baju merah, siapa itu? Siapa namanya itu? Pak Denny. Itu anak-anak yang teh kalau saya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka disul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyiah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari. Terusin. Makanya ente nih hadro ini jangan ente ngaji. Ini anak-anak ini jangan ngaji, jangan angkat-angkat anjing. Ya, jangan angat-angat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari ilmu dari lubang ayunan sampai ke lubang kuburan. Saya ngajar ngaji bukannya di sini aja, sampai ke Robebek, Cakung Timur, sampai ke wali kota. Baca kitab sekarang zaman saya udah gak ada lagi yang bisa baca kitab, maaf. Karena kitab kayak pahamu ma'ani al-Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani. Bagaimana ente mau paham kalau gak nahu? Wa nahu awla awalan ayu lama ijil kalamu nahu. Coba. Nih Pak Yerusalem. Pokoknya ente dekat aja ulama. Lihat Imam Syafi'i. Lihat Syekh Muhammad Saman dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia menjadi seorang wali, menjadi orang soleh. Cuman hanya bawain sendal kiai jadi wali. Begitu saudara. Coba lihat Pak. Maaf nih Syekh Yerusalem. Nih Yerusalem ini masya Allah Pak. Dia ta'aduban. Dia khidmah. Tahu khidmah dalam bahasa Arab, khidmah itu mengeladeni. Itu saja Husain. Kalau ke rumah saya minimal dia bawa susu. Tadi bawa susu, teman gak bagi duit. Karena mungkin bakal bayar jaipongan kali. Bayar apa temennya? Bayar nggak apa-apa dah. Yang penting besok aja yang ingat gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Ini namanya yang bagus, Sultan Muhammad Siddiq. Coba Sultan itu saloko yaitu orang yang menguasin. Lihat Quran. Ya masyarul jinni wal insi ya la tanfudu illa bisultan. Ada nggak di Quran? Ada. Bagaimana ente mau tembus mobil sampai ke atas langit dengan ilmu? Lihat orang Amerika bisa bikin astronot. Kenapa? Karena dia pakai ilmu. Makanya ada sultan di Quran, ada itu Pak Usi. Ya masyarul jinni wal insi ya gitu ya. Ada yang apa tuh surah Waqiah? Bagaimana yang antan kudu min sultan? Bagaimana ente mau pendus langit, tapi ente harus punya ilmu. Bagus. Makanya namain anak Kayusina Ismail. Namain anak yang bagus. Ini nama anak Tabat. Lah guru, nama saya kan anak saya Tabat. Kalau di Quran ada Tabat namanya cilaka. Anak saya namanya Jahanam. Lah ada di Quran Jahanam. Tapi Jahanam artinya apa? Norak. Tuh, ada orang Hutomah. Hutomah artinya itu norak. Hutomah. Wa ma adraka mal hutomah narullahil. Tuh, makanya kalau kita pengen namain anak, datang nama orang yang ngerti. Pak Kiai, besoknya anak saya mau lahir nih, tolong namain. Begitu. Nama bapak saya aja Tabur, saya ganti Langkabur. Tabur mananya halakah, artinya cilaka. Jadi Langkabur, mudah-mudahan bapak saya tidak cilaka. Makanya cucu saya Muhammad Rafiq Hariri, Perdana Menteri Libanon. Itu penting, ini anak penting Pak, penting anak. Ya sudah ayusina ismahu wal hitani wa yu'allima al kitabah. Anak itu dididik, kalau nggak dididik bahaya nanti di akhirat. Ya makanya begini caranya.
Ya, jadi doain ente di Quran. Rabbana habla Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Didoain. Malam tahajud ya Allah, dia datang sama kiai, dia bawa air, dia bawa rokok Samsung, kena rokok Samsungnya belum ada. Ya dia bawa, doain anak saya, dia doain Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud. Ya Allah, berikanlah keturunan saya yang baik. Makanya di kampung kita maaf di PRW, maaf ya. Di sini kita kalau ngawinin tuh, ngawinin, nikahin. Kalau nikah itu kan seumur hidup namanya sakar, ya. Ada kiai kita, ada ulama kita, tapi ulama kita nggak diundang, ya. Cuman hanya maaf RT ama saksi RT ama si wali ama penghulu bertiga. Ulama ada dia tidak undang, itu adalah sakral itu, ya. Itu bahaya itu. Diminta didoain, doanya beda. Ya, doa ada. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mila shalihan tardahu. Ini si Quran, bukan sembarangan ulama yang larang, tapi Quran ini doanya. Itu Husin ini. Ini Masya Allah nih Pak Husin. Ya, sesuai dengan nama dia, Husin orang yang bagus. Dia punya anak Sultan Muhammad Sodik. Sodik itu aneh bener. Sodako ya sudah pasti silent operation may operate to the void. Asik. Wah. Hebat nggak tuh? Nah. Iya makanya kita kalau alhamdulillah, apa kalimat alhamdulillah? Dari kalimat hamdah pasten. Alhamdulillah, alhamdu. Kalau ada alhamdu ada alnya, nggak boleh baca alhamdun. Yang boleh alhamdu, alhamdulillah. Kalau alif lam nggak boleh hamdan. Makanya orang kalau baca doa hamdan syakirin, hamdan oh begitu saudara. Ya penting nahu. Ya orang bisa nahu nggak bisa baca kitab, nggak bisa narik Al-Quran, nggak bisa nerangin hadis, nggak bisa nerangin Quran. Quran itu namanya nasah, nggak bisa diganti hurufnya. Salah sedikit makhrajnya jauh panggang dari api neraka. Naudzubillah min. Makanya ente ini anak muda, mangan, terusin baca kitab. Lu kan ingat tuh. Ya huruf jazam ada berapa, huruf nasab ada berapa, huruf jar ada berapa. Lupa udah mulai demenan lu. Paham gak? Makanya qatul ilmi alal faqidain. Putusnya ilmu kalau udah kenal bibir merah sama paha putih. Tahu deh nih. Jadi qatul ilmi nih anak pesantren begitu. Anak mana-mana, ini anak saya. Ya walaupun bukan anak saya, siapa anak saya. Dia bisa betulnya dia. Jadi manggilan qatul ilmi alal faqidain. Putusnya ilmu kalau udah kenal bibir merah sama paha. Itu ngapal kayak apa hilang dulu mana orang keingatan aja sama paha putih. Apa kalian pahanya pakai mandinya pakai sabun Lexboy. Wah. Oh, jelas ya. Wah, masa Bapak. Coba Pak. Ya, satu saat Bapak akan menyesal nanti kalau anaknya nggak ada yang soleh. Satu saat. Makanya Pak Husin ini, Masya Allah mudah-mudahan ya. Husin ya. Jadi wa'auladuhum abroran Pak. Coba nih, Pak Haji Jaka, Guru Jaka anaknya di di Menes. Mudah-mudahan tuh jadi soleh ya. Saya doain. Coba besok nih. Nah ini si Manan adanya si Hakim. Hakim kan mananya? Luqmanul Hakim. Wa qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Tuh lihat di Quran. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Coba besok si Hakim aja di masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, di kampung kita anak Babarodin udah jadi kiai sudah di Menes. Begitu. Ya. Makanya orang cari ilmu cari nan. Ya. Makanya saya kadang-kadang nangis. Kalau nangis nanti ilmu saya ini kitab saya ngapal kitab atau nahu imriti alfiyah yang saya udah apalkan kagak ada yang bisa nurunin ini. Masya Allah Rabbi, jarang sekali. Pergi ente ke mana? Pergi ke Bandung, pergi ke Banten, pergi ke mana jauh. Tapi Masya Allah Rabbi, saya ngajar kemarin. Makanya saya lagi ngajar, maaf Bapak Brodi, saya lagi ceramah di daerah Melimping ya. Daerah Melimping, ulama-ulama Banten itu dia ahli kitab Pak. Makanya ulama Banten tuh kecil-kecil, kurus-kurus, banyakan puasa. Makanya dia banyak puasa kalau dibaca kitab lupa, dia rokok dulu. Dia apa? Rokok. Ad-dukhon yazdadu akal. Orang yang rokok bisa nambah akal. Misalnya ngomong lupa, dikasih rokok, kena rokoknya belum ada, jadi belajar rokok dulu. Ya, jadi ad-dukhon yazdadu akal. Jadi orang rokok bisa nambah akal. Iya, kalau lagi ngaji kitab lupa, rokok dulu. Wah ingat tadi ingat gitu. Makanya kalau kayak lagi ceramah, kasih rokok dulu.
Samsung Premium. Iya, gitu. Ustaz Jagusan sama Ustaz Dudung dia udah paham dia. Iya, udah paham. Saya lagi ngomong aja, Ilok gak punya pikiran dia gitu saya. Iya, gitu ya. Makanya saya doa ini. Bener ya? Anak-anak udah ngaji nih. Tuh, Sarparo. Itu Sarparo alhamdulillah. Di Pacarawi aja alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan orang kampung kita tahu sebagai banyak jadi kiai. Alhamdulillah. Makanya Ustaz Khairul Anwar tolong tuh si Manang ya sama si Hakim. Jadi dulu kelas 3 besok si Hakim tuh. Ya, Kim, paham Kim? Jadi lu Hakim lulus ngaji. Gua cari kitab. Lu asal enggak usah jurmiyah aja lu apa? Jurmiyah itu dari Jaro ya jadi. Jurmiyah itu kitab jurmiyah, abangnya Mukhtasar. Adanya Mukhtasar. Itu kitab jurmiyah Hakim. Itu disimpan, dibuang di laut puluhan tahun, itu enggak angus, kagak hancur. Itu kitab, namanya kitab jurmiyah. Makanya jurmiyah itu air. Coba. Maka oleh karena itu anak kita kalau pengen beli caranya. Jadi tolong nih bapak-bapak yang hadir di sini, pengen punya anak soleh, kalau nyunatin, kalau murid begini. Kalau ngawinin, murid bukan saya nyuruh, saya bilangin supaya anak kita didoain sama orang. Insya Allah dengan adanya doa yang banyak ini, salah satu ada doa orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saudara, ya. Mudah-mudahan ini saya gembira kepada Ustaz Jainuddin Hussein, saudara-saudaranya jauh-jauh kumpul, betul nggak? Emang Pak kalau saudara rempuk enak, saudara rempuk. Kita nggak pakai undang orang lain, saudara aja nggak kalau undangan seorang 1 juta. Iya, seorang sejuta. Kalau ada 40 orang, rumahnya berapa ini? 40 juta ya. Iya, makanya kita saudara benar dah. Al jamaatul rahmah. Orang yang suka berkumpul berjamaah itu rahmat. Makanya saya doain keluarga daripada Pak Ustaz Jaid ini mudah-mudahan berkumpul ya, bersilaturahmi saling tolong menolong. Yang itu ada di 2 dah, yang nanti 3 insya Allah pada episode yang akan datang. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan keluarga almarhumah dari keluarga Bapak Ustaz Hussein, mertuanya, dari keluarga mertuanya, dari istrinya, semuanya kita baca Fatihah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan di akhir saya ceramah saya sering baca istighfar gitu ya. Saya lihat di dalam kitab Tanqihul Qaul namanya begini, Tajlibur Rizqo Istighfar. Istighfar itu bisa menyedot rezeki, Kayak tadi saya pagi-pagi lagi tidur, ada tamu bangunin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sapa itu ya. Waalaikumsalam. Jadi baca subuh saya baca istighfar 100. Selagi tidur ada tamu datang bawain duit 2 juta. Alhamdulillah. Itu tanpa nggak mana-mana. Jadi rezeki ada yang dicari, ada yang kagak dicari. Ada yang dicari, ada yang wa ta'lama annama asabaka lam yakum li ukhtiaka wa ma ahtaka lam yakun li sibaka. Rezeki kalau tidak bagian kita tidak mungkin jadi kebagian orang lain. Makanya banyakin istighfar. Terima kasih. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SCTV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah